Saat kami takut, Engkau berkata, jangan kamu takut. Saat kami tidak kuat lagi, Engkau berkata, aku yang menguatkan engkau. Saat tiada jalan, Engkau Yesus yang berkata, akulah jalan yang membuka jalan bagimu. Amin. Hari ini, apapun tantangan yang sedang kami hadapi, musim kehidupan apa yang sedang kami lalui, kami percaya dengan pasti ada Tuhan yang bersama kami. Amin. Ada Yesus yang menyertai kami. Kami tak pernah ditinggalkan sendiri. Dan kami percaya hari ini Engkau Tuhan yang melawat setiap kami. Ibadah disertai dengan rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Kami tahu ibadah bukan menguntungkan Tuhan, tapi justru menguntungkan kami. Kami terima yang terbaik dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan sampaikan pesan firman-Mu. Ajar setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus, yang percaya kita tak pernah ditinggalkan sendiri. Sama-sama katakan Amin. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Ayo semua katakan, saya tidak ditinggalkan. 2, 3. Coba lihat kanan kiri, katakan, kita tak pernah ditinggalkan. Bagi Anda yang online, coba ketik, ayo ucapkan bersama saya. 2, 3. Saya tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi 2, 3. Saya tak pernah ditinggalkan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Yesus kalian. Shalom. Senang sekali kembali hari ini kita bisa bersama-sama menikmati lawatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tahun ini kita terus percaya bahwa Tuhan akan memberikan revival, kebangkitan buat saudara dan saya. Dan bulan ini kita banyak belajar Heaven's Witness, menjadi saksi dari sorga, dari Tuhan. Dan minggu lalu kita sudah belajar, kamu adalah saksi Yesus. Ucapkan bersama saya adalah saksi Yesus. 2, 3. Ingat bahwa tujuan yang benar dalam hidup ini bukan cuma sekedar diselamatkan, bukannya sekedar dipulihkan, hidup bahagia, hidup diberkati, tetapi tujuan utama, Yesus berkata, kamu harus menjadi saksiku. Nah, kita akan lanjutkan kembali hari ini. Lihat satu pesan daripada Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 3 ayat pertama sampai ayat kedua. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga, yaitu suami yang tidak taat, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ucapkan bersama saya, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. 2, 3. Tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat yang kedua. Jika mereka melihat, suami yang tidak takut akan Tuhan melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Melalui ayat ini, Rasul Petrus mengajarkan pentingnya kita bersaksi tentang Yesus bukan hanya lewat perkataan kita, namun juga lewat kelakuan kita. Jangan batasi ayat ini hanya bagi para istri. Anda, para wanita yang menikah maupun belum menikah, ini biar menjadi pelajaran juga buat kita. Dan bagi semua orang percaya termasuk kita para pria. Saudara sekalian, mari kita aplikasikan ayat ini. Di sini ternyata kita bisa bersaksi lewat kelakuan kita. Itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah witnessing through action. Bersaksi lewat
kelakuan. Ucapkan bersama saya, 2, 3. Bersaksi lewat kelakuan. Kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, namun karena iman percaya kita kepada Yesus. Namun setelah kita diselamatkan, maka kita harus berbuat baik untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang maha baik. Jika bapaknya baik, maka pasti anak-anaknya juga baik. Saya ulangi lagi. Jika bapaknya baik, kita anak-anaknya juga harus baik. Katakan amin. So sekalian, saya beri sebuah ilustrasi. Saudara, mungkin kita bersyukur kalau Anda dapat sebuah anugerah bisa beli rumah. Tetapi seandainya ada seseorang yang dia tidak bisa beli rumah karena harganya terlalu mahal, dengan semua keadaan ekonomi, kemampuannya, dia sudah bekerja, susah payah, tapi ternyata harga rumah itu terlalu mahal, tidak bisa terjangkau. Lalu tiba-tiba ada orang yang mengasihi orang ini, dan orang ini akhirnya membelikan rumah itu. Dan orang yang gak mampu tadi diberi rumah itu gratis. Wow, betapa senangnya orang itu. Dia gak mampu tapi diberi gratis. Namun saudaraku, setelah orang ini menerima rumah yang hasil pemberian gratis itu, maka tugas kita adalah yaitu selain menempati rumah itu, namun juga perlu untuk merawat rumah itu agar tetap bersih, bagus, dan cantik. Kondisi rumah itu, keadaan rumah itu menunjukkan siapa pemiliknya. Saudara, kondisi dan keadaan rumah itu bukan lagi tanggung jawab kita daripada orang yang memberi gratis tadi. Tapi tanggung jawab untuk merawat, untuk membersihkan rumah itu adalah tanggung jawab dari orang yang menerima rumah itu secara gratis. Demikian juga dengan keselamatan dalam Yesus. Kita nggak bisa bayar keselamatan dengan semua apapun yang kita kerjakan. Makanya Tuhan turun ke dunia. Dia rela mati, dia bayar harga di kayu salib. Dan dia berikan keselamatan bagi orang yang percaya pada Yesus secara gratis. Kok gak ada yang suka cita? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Namun setelah kita menerima keselamatan dalam Yesus, tugas untuk merawat, menjaga rumah itu, menjaga keselamatan itu adalah tanggung jawab setiap kita. Saudara sekalian, lihat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tidak terkecuali. Semua kita suatu hari akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Perhatikan kalimat berikutnya. Sesuai dengan yang apa? Kurang keras. Sesuai dengan apa? Yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun apa? Jahat. Waktu Anda baca ayat ini, loh, kok nggak disebut begini? Kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan kita akan menerima apa yang patut kita terima sesuai dengan iman kita, sesuai dengan kedewasaan iman kita. No. Walaupun iman percaya itu penting dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, tapi ayat ini mengatakan kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan yang dilakukannya, sesuai dengan tindakan kita, sesuai dengan perkataan kita, sesuai dengan kelakuan kita, baik ataupun jahat. Dan ingat, ketika Yesus memberi perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Lihat bahwa yang dipuji oleh
tuannya. Hamba yang 5 beroleh laba 5 jadi 10 adalah apa? Baiklah hai kamu hambaku yang baik dan setia. Ucapkan bersama saya, baik dan setia. 2, 3. Kenapa enggak disebut begini? Engkau adalah hambaku yang menghasilkan kesuksesan. 5 jadi 10. Wow, kamu dapat laba banyak. No. Walaupun sukses itu penting, tapi yang diukur nanti adalah apa? Karakter hamba itu. Apakah baik dan setia. Hal yang sama, hamba yang dapat 2, dapat laba 2, jadi 4. Kalimat yang sama. Tidak dikatakan, oh engkau adalah hamba yang sukses karena engkau menghasilkan laba 2. Tidak. Tapi pujiannya juga sama. Engkau adalah hamba yang apa? Baik dan setia. Sementara yang 1 talenta, dia pendam. Maka tuannya tidak berkata, engkau hamba yang tidak menjalankan talenta. Tidak, tapi engkau hamba yang jahat dan malas. Saudara, jahat dan malas, baik dan setia, itu adalah perbuatan, karakter, kelakuan kita. Kita bisa tahu apakah produk Apple itu bagus atau tidak. Bukan cuman karena kita percaya. Namun kita lihat dan coba sendiri. Dari semua produk Apple yang kita pakai, apakah memang bagus dan tidak. Dunia perlu mengenal Yesus yang baik. Bukan hanya dari perkataan. Tapi saat mereka lihat kita, anak-anaknya, harus juga berbuat baik. Jadi jangan sampai Anda bilang begini, loh, yang penting kamu ikut Yesus, lihat Tuhan, nggak usah lihat manusia. Loh, memang kita harus lihat Tuhan, tapi yang di depan mata kita siapa? Manusia. Nangkep saudaraku? Nah, nggak usah lihat orang lain dulu. Memang banyak orang Kristen nggak jadi contoh. Memang itu sesama teman kerjaku orang gereja, kok ternyata begini-begini. Stop. Nggak usah lihat orang lain. Kita sedang di depan cermin. Kita lihat diri kita dulu. Bahwa satu hari perbuatan kita, perkataan kita, kelakuan kita, karakter kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, tadi dikatakan mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat ini menjelaskan bahwa rahasia memenangkan orang lain bagi Yesus juga bisa lewat kelakuan kita. Tindakan kita anak-anaknya. Tindakan kita dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam komunitas, sehari-hari. Jelas kita harus bersaksi lewat perkataan. Namun jangan lupakan pentingnya bersaksi tentang Yesus melalui kelakuan kita yang baik. Setuju? Katakan amin. Nah, saat mendengar kebenaran ini, jangan menghakimi orang lain. Saat mendengar kebenaran ini juga, jangan ada yang putus asa atas kekurangan dan ketidaksempurnaan kita. Percayalah, pertolongan Roh Kudus sanggup mengubah hidup kita dan menolong dan memampukan kita untuk berubah di dalam Yesus. Yang percaya, katakan amin. Dulu kita jahat, Tuhan mau ubah jadi baik. Tidak ada yang amin. Dulu pelitnya bukan main, sekarang jadi orang yang murah hati. Dulu orang yang kasar, sekarang jadi orang yang lemah lembut. Katakan amin. Dulu orang yang begitu egois, sekarang jadi orang yang benar-benar memperhatikan orang lain. Dan orang lain, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, teman kerja kita, teman komunitas kita, mereka harus lihat Yesus melalui kelakuan dan hidup kita. Makanya Petrus berkata, suami yang jahat pun, kalau tiap hari dia lihat kelakuan yang baik dari istrinya, betapa murni dan salehnya istrinya, maka suami itu suatu hari akan dimenangkan untuk Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara lihat gambar ini. Sebuah patung hasil karya seni
yang diberi nama David. Yang Anda bisa ketemu langsung aslinya, bukan replikanya, di Florence, Italia. Patung David ini diambil dari kisah Daud yang ada di Alkitab, yang berhasil mengalahkan Goliat. Dan orang dari seluruh penjuru dunia sampai hari ini, tiap tahun mendatangi museum ini di kota Florence, Italia. Mereka menyaksikan betapa indahnya, betapa sebuah patung yang dipahat dengan ajaib. Dan ini termasuk adalah patung yang paling terkenal di dunia. Anda tahu siapa pembuatnya? Pembuatnya adalah Michelangelo, seorang seniman terkenal. Bukan hanya melukis di dinding daripada gereja Roma Vatikan, tetapi juga dia memahat patung ini. Yang menarik adalah, ini bukan patung cor, cetakan terus dicor, bukan. Ini juga bukan patung hasil daripada sambungan-sambungan beberapa batu, tidak. Tetapi ada seniman yang sebelumnya, yang ditugaskan untuk membuat beberapa patung untuk gereja. Dan ternyata ketika dia mendatangkan sebuah balok bongkahan besar, yaitu batu pualam atau marmer yang begitu besar, sampai di situ, di Italia, seniman ini berkata, wah, batu ini banyak keretakannya. Batu ini ada banyak lubang-lubang kecilnya. Nggak mungkin bisa dibuat barang seni. Batu itu digeletakkan sekian puluh tahun. Namun di tangan seorang Michelangelo yang masih muda, umur 29 tahun waktu itu. Lalu dia pahat, jadi bukan dicor, bukan disambung, tapi dia pahat. Dari batu pualam yang tidak berbentuk, dia pahat sampai sekitar 5 tahun. Selesailah patung yang setinggi 3,5 meter. Dan begitu sempurna. Dari depan, belakang, matanya, dan sebagainya. Orang mengagumi luar biasa. Akhirnya Michelangelo ditanya, apa rahasia kamu membuat patung yang begitu bagus ini? Lalu Michelangelo berkata, waktu aku melihat bongkahan batu pualam marmer yang gede, aku sudah melihat di dalamnya ada sebuah patung David yang begitu bagus. Dan yang aku kerjakan adalah memahat dari hari ke hari untuk membuang semua kelebihan-kelebihan batu yang tidak berguna. Aku buang, aku singkirkan semua batu-batu pualam yang tidak berguna. Sehingga hanya sisa sebuah karya seni yang aku sudah lihat di balik batu yang ada. Tahukah Anda, kekristenan juga sama. Tuhan seniman agung kita masih melihat hari ini mungkin kita masih mess up, hancur, berantakan, banyak kekurangan, banyak kesombongannya. Tapi mari izinkan tangan seniman agung kita mencongkel, membuang semua karakter yang tidak berguna, yang jelek, supaya akhirnya kita melihat bahwa Yesus mengubah hidup saya dan hidup saudara. Tepuk tangan yang meriah. Ayo lebih meriah lagi, katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan bersama saya, bersaksi lewat kelakuan. 2, 3. Nah ayo, kita anak-anak Tuhan, perlu kelakuan kita harus betul-betul diubah. Dan kita mau berubah. Mari kita buang semua karakter-karakter jelek. Seperti tadi batu-batu pualam yang tidak berguna harus dibuang, dicongkel. Kalau ada sifat karakter kita yang jelek, karakter yang salah, karakter yang bukan seperti kehendak Tuhan, buang. Sehingga akhirnya yang sisa orang lihat Yesus melalui kelakuan dan perbuatan kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, di Alkitab ada beberapa wanita, para istri yang kelakuannya jadi kesaksian luar biasa. Tapi izinkan saya hari ini untuk mengajak saudara belajar dari seorang wanita yang dikenal cantik tapi bijaksana. Wanita ini bernama Abigail dari Maon Karmel di Israel. Dia adalah seorang kaya raya,
Kenapa? Karena istrinya yang bernama Nabal, seorang pengusaha yang kaya, punya begitu banyak peternakan, begitu banyak kambing domba, yang begitu kaya raya. Dan Anda tahu kisahnya nanti kalau Anda baca dalam 1 Samuel 25. Daud dalam pelarian dengan 400 anak buahnya. Dalam keadaan begitu sekalian, Daud ini menjaga semua kawanan kambing domba, tidak mengganggu. Apa yang terjadi saat hari pengguntingan bulu domba, hari panen, Daud mengirim utusan untuk minta, yaitu berilah anggur, berilah makanan, roti dan sebagainya yang kami perlukan. Kami nggak minta banyak karena kami sudah menolong dan menjaga semua kawananmu di antara para penjaga. Tapi yang terjadi, Nabal suami Abigail begitu sombong dan kasar dan mengejek, menghina Daud. Siapa Daud itu? Seorang yang lari dari tuannya, dia menghina. Maka utusan Daud balik kepada Daud. Daud marah, emosi, dan semua anak buahnya 400 orang lebih marah. Mereka ambil pedang dan mereka jalan menuju dari tempatnya ke rumah Nabal untuk membunuh Nabal dan semua laki-laki yang ada di rumah itu. Semua pegawainya akan dihabisi oleh Daud. Tapi yang menarik, waktu Abigail, istri daripada Nabal, mendengar itu, segera dia ambil makanan dan beberapa minuman yang penting. Dan dia ambil, saudaraku, domba juga. Lalu dia dengan anak buahnya nyusul. Dia temui Daud sebelum Daud tiba di rumahnya. Apa yang dia lakukan? Dia sujud berlutut. Dia minta maaf atas nama suaminya. Sampai akhirnya Daud reda marahnya dan tidak jadi membunuh semua laki-laki yang ada di rumah Nabal. Apa yang kita bisa belajar? Lihat 1 Samuel 25 ayat 32 sampai 35. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Wow, kedatangan Abigail dipuji, bahkan sampai Daud memuji Tuhan. Ayat 33, terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri. Karena karakter bijaksananya Abigail, Daud memuji. Bahkan pribadi Abigail, dia memuji. Bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah. Daripada bertindak sendiri mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan, ayat 34, Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, kalau kamu terlambat, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Ayat 35, lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia. Semua persembahan yang dibawa, makanan minuman bagi Daud, dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Abigail bukan sekedar cantik rupanya, bukan hanya sekedar cantik parasnya, tapi dia punya kelakuan, tindakan, karakter yang sampai dipuji oleh Daud. Saudara sekalian, mungkin ada saudara yang berkata, tapi Pastor Lukas, kan akhirnya nanti suami Abigail yang bernama Nabal nggak bertobat, tetap kasar, dan waktu Abigail memberitahu, nanti dia kaget, dia kena sakit jantung. Ya, dikatakan Alkitab, hatinya membatu. Rupanya sakit jantung sudah ada zaman itu, saudaraku. Maka beberapa hari kemudian Nabal mati. Loh, kan sampai matinya suaminya nggak bertobat. Tapi Anda tahu bahwa urusan bertobat atau tidak bukan tanggung jawab kita sang pemberita Injil. Tanggung jawab orang itu. Tugas kita, tunjukkan kelakuan kita yang baik, ceritakan tentang Tuhan yang baik. Bertobat atau tidak urusan dia. Yang penting kita jalankan tanggung jawab kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya kan? Makanya jangan stres bilang, aku sudah bersaksi, aku dan doakan suamiku, orang tuaku, kok gak bertobat? Urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita jalankan tugas. Katakan amin. Dan yang menarik adalah apa? Setelah suaminya Nabal mati,
Maka Daud meminta Abigail jadi istrinya. Dan Abigail akhirnya jadi istrinya. Kan gak setia Pastor Lukas. Kan sudah mati suaminya. Dia gak selingkuh. Kalau sudah mati pasangan, maka boleh nikah lagi dengan orang lain. Dan mari kita belajar ada 7 karakter yang menakjubkan. 7 kelakuan yang bisa jadi kesaksian dari Abigail. Yang kita bisa belajar dan juga harus jadi milik kita. Wow, banyak sekali Pastor Lukas 7. Iya, kita akan selesai sampai jam 12 malam. Yang pertama adalah berempati tinggi. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan apa yang sedang dihadapi orang lain. Abigail ini memiliki empati yang tinggi, memiliki kepedulian, kepekaan yang tinggi, sehingga dia bisa memahami perasaan Daud yang lagi tersinggung dan marah, dan perlakuan kasar dari Nabal suaminya. Saudara, orang yang memiliki empati, mampu memberikan perhatian, dukungan kepada orang lain. Mereka dapat memahami perspektif orang lain, dan berempati terhadap perjuangan dan kebutuhan orang lain. Jika kita mau menjadi saksi Tuhan lewat kelakuan kita, mari kita teladani Abigail yang berempati tinggi. Di tengah-tengah dunia yang sedang penuh dengan orang yang egois, yang mau menangnya sendiri, yang hanya untuk me, aku, dan gak peduli orang lain. Tapi kita anak-anaknya harus belajar punya empati yang besar. Yang setuju katakan amin. Saudara, bersukacitalah saat Anda diberkati. Tapi apakah orang-orang dekat kita juga sedang diberkati ataukah sedang berkekurangan? Bersyukurlah saat Anda hidup dalam kemenangan, kebahagiaan. Tapi apakah kita juga peduli dengan mereka yang sedang gagal dan sedang susah hati? Mari kita belajar untuk berempati tinggi. Yesus itu punya compassion. Dia memahami orang-orang yang sedang membutuhkan, baik kesembuhan maupun membutuhkan roti makanan. Makanya dia jadi jawaban. Dan kita mari belajar, gak usah lihat orang lain. Kita belajar tidak egois lagi, tapi seperti Abigail, dia punya empati tinggi. Dia peduli. Dia bisa memahami betapa suaminya yang kasar telah membuat Daud tersinggung. Makanya dia sebagai istri menyelamatkan keluarganya. Dan dia minta ampun, maaf kepada Daud. Hari ini, ketika kita mau diubah Tuhan dari orang yang egois menjadi orang yang berempati tinggi, keluargamu dan orang sekitar kita akan datang kepada Yesus dan berkata, aku mau ikut Yesus karena hidupmu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang kedua, kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kemampuan untuk kita mengakui, menerima keterbatasan diri sendiri, serta menghargai kontribusi orang lain maupun Tuhan. Abigail bukan seorang wanita biasa. Dia nyonya besar. Dia kaya raya. Tapi lihat, dengan rendah hati, dia menghadang Daud dan rombongannya yang sesiap dengan pedangnya menghajar, menghabiskan semua laki-laki di rumahnya. Dia sujud di depan kaki Daud. Wow. Kerendahan hati akan menyelamatkan. Sebaliknya kesombongan mendatangkan kehancuran. Hari ini, kalau kita mau keluarga kita dipulihkan, kalau kita mau hidup kita, ekonomi, pekerjaan, pelayanan kita dipulihkan, mari kita buang semua batu yang enggak penting, enggak berguna, yaitu kesombongan kita. Dan kita belajar mau hidup rendah hati. Yang mau rendah hati, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, kelakuan yang bisa jadi kesaksian menakjubkan adalah kejujuran
dan keterbukaan. Kejujuran adalah kemampuan untuk berbicara dan bertindak jujur tanpa menyembunyikan fakta maupun memanipulasi kebenaran. Keterbukaan adalah kemampuan untuk kita menerima pendapat dan ide orang lain dengan terbuka, sehingga kita bisa belajar lihat perspektif orang lain. Lihat bagaimana Abigail, dia datang dengan kejujuran dan keterbukaan. Dia tidak mencoba menutupi kesalahan daripada suaminya Nabal yang kasar dan jahat. Tapi dia jujur, dia terbuka. Hari ini ada banyak orang bersandiwara. Dan orang yang bersandiwara adalah orang yang paling capek dalam hidupnya. Sebab dia harus pakai topeng banyak untuk kelihatan wow. Kelihatannya oke-oke saja. Padahal tidak seperti itu. Tapi hari ini mari kita belajar seperti Abigail. Kita mau terbuka. Semua topeng kemunafikan, kebohongan kita, manipulasi kita, batu-batu pualam yang tidak berguna, buang. Supaya akhirnya kita boleh mencerminkan Kristus. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jelas kita tidak pernah setuju dengan adanya perang. Tapi lihat hari ini apa yang terjadi antara Israel dan Palestina. Saudara, saya harap kita tidak terjadi perpecahan. Ada banyak orang ribut, satu bela Israel, satu bela Hamas dan sebagainya, Palestina. Tapi mari kita belajar untuk kita bisa jujur dan terbuka. Siapa yang salah? Dua-duanya jelas salah. Tapi seringkali akhirnya Israel belajar. Waktu kami ke Israel pernah salah seorang tour guide, orang Israel asli cerita. Dulu orang Israel tidak terlalu peduli tentang sosial media. Apa-apa dibiarkan saja tanpa mau posting sesuatu. Akhirnya Anda tahu berkali-kali konflik yang terjadi di sana. Itu cuman dipotong ketika akhirnya tentara Israel masuk ke masjid dan tiba-tiba mau menangkap para perusuh. Maka dianggap mereka Israel menyerang kita yang lagi ibadah. Akhirnya Israel sadar diri. Setiap tentara diberi kamera di dadanya. Sehingga akhirnya mereka akan posting secara komplit. Apa yang terjadi dari awal. Ketika orang-orang Yahudi di bawah tembok, di depan tembok ratapan di bagian bawah daripada Masjid Al-Aqsa. Mereka lagi sembahyang. Tiba-tiba dilempari batu oleh orang dari atas. Terjelas mereka terganggu dan marah. Tentara masuk ngejar mereka. Ternyata mereka larinya ke dalam masjid. Dan di dalam masjid diperlihatkan sudah banyak batu-batu yang disiapkan untuk menyerang. Saudara, kita nggak bela siapapun. Kita nggak mau terlibat politik. Tapi akhirnya keterbukaan ini. Dan hari-hari ini lihat berita hoax. Oh, Israel menghajar rumah sakit dan sebagainya. Tapi IDF akhirnya jelas mempublikasikan. Memberikan bukti bahwa itu adalah roket rudal yang meledak sendiri. Yang diterbangkan, dikirim oleh pasukan Hamas dari Palestina. Dan kena rumah sakit. Lalu Israel yang dituduh. Saudara sekalian, mari kita belajar hari ini. Kita jadi orang yang terbuka dan jujur. Hidup kita akan tentram dan bahagia. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Yang keempat, kecerdasan. Abigail ini dengan cerdas. Waktu dia dengar ancaman bahwa Daud marah dengan pasukannya akan menghancurkan keluarganya. Maka dengan cerdas Abigail segera mengumpulkan bahan makanan yang diperlukan, yang diminta Daud. Serta segera menemuinya di tengah jalan sebelum Daud membunuh keluarganya. Ingat zaman itu belum ada GPS. Jadi Abigail itu dengan cerdas. Kira-kira Daud akan jalan lewat mana ya? Apa yang disukai Daud? Kata-kata apa yang membuat Daud yang marah jadi surut? Itu semua perlu kecerdasan. Sebagai anak Tuhan, kita harus tulus, tapi cerdik, cerdas, bukan bodoh atau oon. Yang mengerti katakan amin. Kecerdasan adalah kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara inovatif, menghasilkan ide-ide baru
serta menemukan solusi dengan baik. Percayalah, bisnis apapun, pelayanan apapun akan sukses di masa depan kalau dia memberi solusi menyelesaikan apa masalah yang sedang dihadapi. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kalau Anda mau sukses dan berhasil, mari kita jadi orang yang cerdas dan mintalah kepada Tuhan hikmat. Tapi juga kita mau belajar dari orang lain. Rajin baca buku yang berkualitas. Jangan cuman hanya gosip-gosip dan berita hoax. Tapi supaya kita makin cerdas. Dan saya percaya orang Kristen makin cerdas, hidupnya akan makin berdampak luar biasa. Amin, saudaraku. Makanya doakan. Saya lagi mendiskusikan dengan pihak CBN Indonesia tentang program parenting yang kita akan segera kerjakan, saudaraku, supaya apa? Kita belajar lagi sebagai orang tua. Kita tidak pernah belajar gimana sih jadi orang tua yang baik menghadapi anak-anak generasi Z sekarang yang begini-begini. Nah, nanti bagi Anda yang mau, kita akan buat kelas pemuritan dengan CBN. Dan saya yakin orang yang mau terus belajar, hidupnya akan makin luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Yang kelima adalah keberanian. Kata bersama saya, keberanian. Abigail bukan penakut. Abigail adalah seorang pemberani. Dia tidak menantang Daud, tapi dia berani mendatangi Daud di saat Daud lagi marah dengan anak buahnya. Dan Daud akhirnya kemarahannya surut karena keberanian Abigail. Abigail berani memberi masukan atas kesalahan Nabal suaminya. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ada banyak anak Tuhan hari-hari penakut, dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir. Tapi mari kita belajar, takut akan Tuhan. Tapi kita harus berani menghadapi setiap masalah. Kalau ada hal-hal yang tidak beres, kita harus juga berani untuk yaitu tegas dan tidak mendiamkan. Tapi kita tidak terpancing dengan emosi. Kita marah, saudaraku, tapi tidak membawa penyesalan. Tapi karena cara kita marah benar, tapi kita karena orang yang berani. Hari-hari ini lihat, begitu banyak dibombardir ajaran-ajaran yang mulai membelokkan kebenaran. Oh, enggak apa-apa kalau memang sudah badannya laki-laki tapi cenderungnya wanita, enggak apa-apa, ikuti aja maunya jadi wanita. Anda tahu, sebagai gereja Tuhan, kita harus tetap tegas dan berani bicara kebenaran. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Yang keenam, kesetiaan. Abigail adalah istri yang setia terhadap suaminya dan keluarganya. Itu terbukti dari dia siap mati. Dia hadapi Daud. Dan resikonya kalau dia yang pertama dipancung, dia siap. Kenapa? Karena dia setia. Saudara, orang baik banyak. Orang pinter banyak. Namun orang setia, siapa yang mendapatinya? Saya berdoa, biar Tuhan waktu kita lihat kita yang kurang setia, kita rela dicongkel. Semua batu pualam yang tidak berguna, ketidaksetiaan. Belajar setia sama Tuhan, setia sama keluarga, setia sama pekerjaan, setia sama pelayanan, dan hidupmu akan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Yang ketujuh, yang terakhir, keuletan. Abigail wanita yang ulet, tidak patah semangat, tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan yang berat. Keuletan adalah sifat kegigihan, keberanian, ketahanan saat menghadapi masa sulit dan godaan. Saya berdoa ke depan akan makin hidup tidak mudah, makin banyak tantangan, makin begitu banyak hal-hal godaan. Tapi biar kita tetap teguh, punya keuletan sampai akhir. Dan doa saya, dan tolong doakan kami hamba Tuhan, sampai Tuhan datang kembali, kita tetap tekun, ulet, dan tetap tahan uji, lewati semua musim kehidupan. Yang mau ulet, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin.
Kesimpulannya, saksikan Yesus melalui kelakuanmu yang menakjubkan. Biar orang melihat melalui perbuatan kita, melalui kelakuan kita, melalui karakter kita, Tuhan yang baik. Jangan putus asa. Saat engkau berkata, aku ini pemarah, aku ini orang yang sombong, aku ini orang yang egois, aku ini orang yang hancur, yang jahat. Seperti batu pualam di tangan seniman. Izinkan batu-batu karakter yang tidak penting, yang jelek, dibuang. Sehingga akhirnya kita mempertontonkan Tuhan yang maha baik. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. 7 kelakuan yang bisa jadi kesaksian menakjubkan. Yang pertama, miliki berempati tinggi. Kepedulian, perhatian. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, kejujuran dan keterbukaan. Yang keempat, kecerdasan. Yang kelima, keberanian. Yang keenam, kesetiaan. Dan yang ketujuh adalah keuletan. Siapa yang mau sungguh-sungguh jadi orang yang jadi saksi Tuhan melalui kelakuan kita. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin.